lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Selamat pagi sahabat Sadar Makmur. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, sahabat lama. Beliau ini ngetop pada waktu itu ya, yang dikenal dengan boneka Susan, namanya Mbak Ria Ines. Saya kenal udah lama, dan kali ini saya kepingin ngobrol bareng dengan beliau terkait dengan achievement keberhasilan beliau selama ini dalam menggapai mimpinya. Terima kasih. Selamat datang Mbak Ria Ines. Terima kasih. Saya ini termasuk pengagum Anda pada waktu tahun 90-an ya, zamannya di Radio Susana. Betul. Karena saya sering mendengarkan Radio Susana, waktu itu termasuk kisah-kisah Brahma Kumbara waktu itu ya. Radio Susana itu ya, betul. Kemudian saya dengerin cerita-ceritanya dan saya tertarik dengan bagaimana Mbak Ria ini bisa waktu itu ya menirukan suara anak kecil Susan, dan sampai sekarang masih sebagai apa itu? Ventriloquist. Yes. Dan itu jadi brandnya, jadi kayak brandnya Mbak Ria Ines ya. Saya tahu Mbak Ria Ines itu termasuk orang yang awet muda ya, dari zaman dahulu sampai sekarang nggak ada banyak perubahan ya. Saya kepingin tahu turning point ya, mungkin keberhasilan Mbak Ria Ines bisa dibagikan ke sini dengan para sahabat Sadar Makmur sini. Ya sebetulnya kalau dari Mas Sur ngikutin saya ketika masih siaran, ibaratnya kalau masih remaja itu kan kita hanya berbuat, berkarya tanpa menyadari itu apa. Ya betul. Ngalir aja. Tapi ya ternyata itu justru Allah sedang menuntun kita gitu ya. Sampai akhirnya sampai pada satu titik yang baru sadar. Baru sadar. Kadang-kadang kesadaran itu bukan karena masalah atau kegagalan atau kesedihan atau apa, tapi karena tiba-tiba kagum gitu pada sesuatu yang begini ya gitu loh. Ya? Jadi seringkali seperti itu. Tapi kalau ketika waktu saya masih aktif-aktifnya dulu, jadi kan waktu itu saya siaran radio sambil kuliah. Sambil kuliah ya waktu itu. Kemudian nggak lulus, otomatis biasa itu. Saya harus menyelesaikan skripsi ini gitu ya. Sehingga show dan rekaman itu saya coba hentikan supaya saya bisa fokus. Karena kalau enggak, buktinya saya terganggu terus kan dengan ada jadwal segala macam. Bahkan ketika itu saya juga ada tawaran yang cukup menarik ke luar negeri. Pada saat saya sudah memantapkan diri untuk skripsi dan tidak mau menerima show. Orang bilang kan, kan cuma 2 hari, kan cuma itu kan. Memang cuman, tapi itu mengganggu pikiran. Karena kan begitu mungkin pulang dari show atau keluar kota gitu, itu kan juga maunya istirahat, capek dan segala macam. Jadi benar-benar saya komit selama beberapa bulan untuk tidak terima show, fokus untuk skripsi. Alhamdulillah berhasil selesai juga gitu. Jadi pada waktu masih muda ngalir-ngalirnya seperti itu. Paling targetnya orang pada nanya kapan menikah. Ada satu titik yang saya merasa dulu kan penerbangan tidak sebanyak sekarang. Jadi kalau misalnya mau kemana gitu, jadwalnya jam 5 pagi, jam 4 otomatis kan dari rumah harus jam 3 pagi. Betul. Apalagi kalau keluar daerah. Saya cuman merasa ketika itu di pesawat ya, saya merasa capek. Dan itu kelihatan kan dari wajah, orang juga lihat kayaknya kelihatan capek ya gitu. Ya memang karena jadwalnya penuh ya. Saya sampai berpikir di atas pesawat itu, yang saya cari ini apa? Saya semuda itu, uangnya banyak. Masih usia muda ya? Kepala 2 itu ya? Iya. Keren. Terus ya saya merasa seperti itu, saya nyari apa gitu loh. Sampai akhirnya ketika saya weekend saya ingin menikmati kebersamaan dengan sahabat saya. Saya lama nggak jalan sama sahabat saya, nonton. Itu kan satu apa ya, satu karunia bagi saya di tengah jadwal yang padat itu. Sekali ya. Sehingga saya juga tidak mau terjebak dengan jadwal yang ketat, sehingga saya kehilangan kebahagiaan. Dan kalau misalnya saya sudah berjanji dengan keluarga, misalnya ada kawinan nih saudara kita sepupu atau tempat tanggal sekian kan, ada tawaran yang menarik.
Nilainya besar tuh. Godaan. Enggak, saya nggak terima. Oke. Bahkan misalnya di hari yang sama, ada tawaran lagi nih, bisa loh kalau diatur waktunya. Tidak. Oh, tegas Saya ya. nggak mau stres gitu ya, demi rupiah gitu. Oke. Nggak mau stres kan, apalagi misalnya di Jakarta, tingkat kemacetannya kayak apa? Ya, Misalnya dari ujung sini ke ujung situ udah berapa lama? Oke. Menarik tawarannya, tapi enggak deh, saya nggak mau stres gitu. Jadi sejak awal saya tidak mau terjebak dengan kesibukan yang membuat saya nantinya akan semakin susah untuk keluar, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati gitu. Nggak hanya kebahagiaan mendapatkan banyak uang gitu ya. Waktu dan kebahagiaan untuk diri sendiri juga penting juga ya. Penting, dan saya sekali lagi saya komit, kalau saya bilang iya, saya akan datang. Meskipun di acara keluarga itu nggak ada uangnya kan. Iya, betul. Justru kita yang harus berkorban. Menarik sekali ya, di usia muda Mbak Rianis ini udah istilahnya, kalau saya ngomong ini rezeki itu adalah sebuah energi, menurut saya, menurut yang pengen saya pelajari selama ini ya. Alam semesta ini semuanya adalah energi. Kalau kita bicara energi, bagaimana Mbak Rianis bisa narik yang namanya energi uang, energi itu dengan sangat mudahnya itu loh. Dari usia muda itu bagaimana, apa yang dilakukan? Nggak mampu sebetulnya saya. Sebenarnya saya nggak mampu menarik energi itu semuanya. Tanpa disadari itu? Menarik itu? Tanpa disadari? Iya, dan saya tidak bisa menganalisa kalau saya begini akan begini. Kalau saya tidak bisa. Karena sebetulnya itu semua di luar kemampuan kita. Buktinya ya sekarang ini, begitu saya menyadari, flashback ke belakang ya, ketika saya masih remaja, saya nggak sadar hal itu semua gitu. Tapi ternyata kok boleh dibilang smooth ya. Saya rekaman pertama udah langsung meledak. Yang kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai yang ketiga itu Susan Punya Cita-Cita itu pun mendapatkan penghargaan sebagai Golden Award ya. Golden Award artinya kan ya. Kategori lagu itu kan macam-macam, ada kategori dewasa, anak-anak, rock, dangdut dan sebagainya. Nah ini loh lagu anak-anak itu meraih Golden Award. Artinya itu mengalahkan yang dangdut, yang rock, yang zaman apapun ya. gitu loh. Itu tahun 93. 90-an. Dan saya tidak melakukan apa-apa rasanya. saya hanya berkarya, bernyanyi gitu dengan kemampuan saya gitu. Sama sekali saya tidak punya pemahaman yang pasti begini. Kalau sekarang kan bisa dipelajari ya, istilahnya bagaimana bisa mendapatkan banyak follower atau mungkin subscriber atau dan lain sebagainya, itu semua kan ada algoritmanya juga gitu kan. Kalau dulu kan benar-benar yang ngalir gitu ya. Jadi intinya saya hanya do the best aja. Do the best ya, do the best. Sama kalau saya perhatikan sih, fokus, konsisten, persisten. Karena itu part of pola, salah satu pola juga yang kalau orang mau seperti itu ya akan datang. Kalau kita udah nggak fokus, nggak konsisten, nggak persisten, ya akan lepas dengan sendiri. Tapi saya perhatikan waktu itu ya, di mana-mana itu, Susan, di mana-mana Susan. Itu akhirnya kalau sekarang, dulu nggak ada media sosial yang seperti ini ya. Dulu tuh semuanya serba manual, tapi bisa boom gitu. Dulu kita wartawan ya. Wartawan kan. Betul. Artinya dulu yang sangat berperan itu. Nah sekarang kan kita bisa personal branding sendiri. Betul. Ya kan. Jadi pasti media benar-benar yang dulu yang sangat membantu kita itu media massa ya. Media massa. Bagaimana produser saya promo, kemudian wartawan, pokoknya media massa meliput dan lain sebagainya. Itu kan dulu itu hanya itu gitu. Kalau sekarang kan bisa macam-macam. Bahkan kita bisa melakukannya sendiri gitu. Ada nggak yang Mbak Rianis lakukan misalnya begini? Menurut teorinya ya, semakin kita berbagi, itu semakin yang namanya aliran rezeki itu semakin besar. Berbagi itu bukan berarti kita banyak cara, jadi kita jadi saluran rezekinya orang banyak gitu. Itu juga bisa itu. Dalam segala bentuk ya. Dalam segala bentuk ya. Jadi as person mungkin hanya Mbak Rianis sama Susan, tapi di belakangnya itu who are there. Jadi siapa aja mereka itu. Itu juga sebagai bentuk saluran rezeki, itu juga seperti itu. Itu
Atau mungkin juga bisa berbagi secara langsung. Saya nggak tahu apa yang Mbak Rianis lakukan saat itu sehingga semakin membesar seperti itu. Ya saya bersyukur sih bahwa orang-orang di sekitar saya itu membawa pengaruh yang positif ya. Artinya kalau seandainya saya kurang peduli atau kurang memperhatikan ya, ada tangan-tangan atau ada yang perlu mendapatkan saluran, itu seringkali kakak saya tuh menyambungkannya, atau teman saya menyambungkannya. Itu luput dari perhatian saya, gitu. Ya karena kesibukan ya. Karena kesibukan, ya. Atau mungkin juga karena remaja kan nggak begitu. Nggak perhatian dia. Nggak begitu peduli seperti orang yang udah matang kan. Jadi seringkali itu saudara atau teman itu menyambungkan, ini loh kasihan, kamu mau bantu nggak? Oh, mau banget. Justru saya ingin menyalurkan di orang yang tepat. Betul. Jadi misalnya ada yang anaknya ini pinter tapi nggak mampu sekolah, oh saya mau banget gitu. Jadi kadang-kadang saya malah nggak tahu orangnya, nggak kenal orang, maksudnya anak yang sekolah ini ya. Iya. Tapi akhirnya kan kita bikin yayasan gitu kan. Kita bikin yayasan untuk menyantuni mereka ya, akhirnya mampu. Dengan sendirinya gitu ya, dengan sendirinya itu kebentuk gitu loh. Ya karena waktu itu juga mungkin yang saya hanya bisa memberikan dalam bentuk rupiah. Saya sibukkan. Betul. Kebetulan saya berlebih di situ, sehingga saya hanya bisa memberikan dalam bentuk itu, sehingga perhatian atau ketemu pun kadang-kadang tidak bisa dengan si anak itu. Tapi kalau yang tinggal di rumah itu otomatis ya. Dan alhamdulillah saya senang kalau ternyata dia akhirnya berprestasi, sampai akhirnya bekerja, berkeluarga, itu masih terjalin sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan teman-teman yang tadinya terus akhirnya bikin yayasan, itu pun juga alhamdulillah berkembang sampai akhirnya ada yang mewakafkan rumahnya gitu ya untuk dijadikan tempat panti asuhan juga. Ada yang non panti, ada yang itu, dan itu berjalan dengan sendirinya. Meskipun saya sudah saya kan sudah tinggal di Jakarta. Nggak di Malang, itu di Surabaya. Dulu Surabaya atau Malang? Saya dulu? Surabaya. Ya? Lulus SMA langsung ke Surabaya kan. Dari Malang, lulus SMA langsung ke Surabaya. 12-13 tahun terakhir ini saya pindah ke Jakarta, dan yayasan itu kan di Sidoarjo kan. Di Sidoarjo. Dan itu juga akhirnya berkembang sampai sekarang. Palingan saya hanya waktu-waktu tertentu menjelang pandemi itu saya ketemu terakhir dengan mereka semua. Termasuk dengan anak-anaknya. Nggak tahu udah generasi yang keberapa. Pandemik ini merubah semuanya. Nah, begitu saya makin kesini ya, termasuk pandemi juga, saya tidak bisa memberikan dalam bentuk rupiah. Ternyata video aja deh, gitu. Misalnya tolong dong kasih semangat gitu. Atau ya kalau enggak ya voice note gitu, apapun gitu. Nah, syukurlah kalau dengan mendengar suara saya mereka bersemangat. Gitu. Kadang-kadang juga, Kak datang aja Kak, soalnya ini teman-teman banyak dari luar kota gitu. Boleh, Jadi senyuman Kak kasih semangat dong misalnya gitu. Ya itu yang bisa saya, apapun yang sekarang saya punya, ya saya tidak bisa memberikan apa yang saya tidak punya ya. Betul. Iya. Energi itu, kalau bicara tentang energi itu di alam semesta ini semuanya energi. Everything is energy. Kita mau senyum, mau doa, mau hanya cuman gambar atau mendoakan, itu semua energi. Karena energi nggak pernah hilang, energi hanya berubah bentuk. Dan energi itu abadi. Apapun itu, kebaikan-kebaikan sudah dilakukan itu juga energi. Yang akan kalau di agama, apa yang kita tanam akan tumbuh dan berkembang. Kalau di sini apa yang kita tanam itu energi itu akan berkembang dengan sendirinya. Dan sebagaimana alam semesta yang energi juga, apa yang kita pancarkan itu akan menyebar kemana-mana dan akan kembali lagi, bervibrasi kembali lagi ke kita, dan untuk jadi realitas hidup kita. Nah itu yang saya nggak tahu Mas Sur. Jadi akhirnya baliknya ke saya, artinya kan gini, saya tidak mau terjebak dengan kayak kita memancing Tuhan gitu. Iya kan? Oh saya ngasih ini deh, saya berharap ada. Nah, hanya kan berbuat aja. Ya itu kan berarti pamrih ya. Jadi makanya saya tidak pernah bisa menganggap bahwa apa yang saya dapatkan ini pasti karena sesuatu yang waktu itu saya lakukan gini. Saya tidak bisa. Bisa jadi. Tidak bisa menganalisa seperti itu. Bahkan kadang-kadang ya,
Kalau tadi Mas Sur bilang semuanya energi kan kita bisa memberikan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang ketika saya nyetir, ternyata saya bisa pada saat saya nyetir entah macet entah kenapa, ada pemandangan yang saya lihat di jalan. Kasihan banget orang itu. Hanya mendoakan saja. Hanya mendoakan. Saya kirim Fatihah. Ya nggak tahu ya. Saya berharap dagangannya laris, laku, pulang ke rumah membawa rezeki gitu. Atau ada orang yang, waduh nggak bisa nolong nih, misalnya di tol lagi kecelakaan. Aduh, itu mengganggu sekali kan? Mengganggu sekali. Aduh, kasihan banget. Terus gimana dong gitu? Telepon lah ke nomor darurat gitu ya, yang ngasih tahu aja di kilometer sekian ada kecelakaan gitu. Itu the best itu. Karena kalau kita berhenti malah ganggu yang di belakang malah bisa kecelakaan. Malah bisa ada kecelakaan beruntun gitu. Betul. Jadi kayaknya nggak nyaman aja lihat orang yang susah terus sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa bantu gitu. Jadi gini, berdasarkan penelitian dari Profesor David Hawkins di tahun 1970-an itu, dia tuh melakukan penelitian, Mbak. Jadi penelitian tentang energi ya. Yang tertinggi itu tercerahkan. Orang yang tercerahkan tertinggi itu golongan nabi, orang suci itu di atas itu. Kemudian ada di bawahnya itu ada joy, merasa apa ya, nyaman, happy. Kemudian ada gratitude, bersyukur. Makanya kenapa di setiap kitab suci selalu ada perintah bersyukur. Nah, barang siapa bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya. Jadi itu bersyukur di atas. Kemudian ada yang bawahnya lagi itu cinta kasih. Itu ada di atas semua, cinta kasih. Itu baru di bawahnya ada happy, bahagia. Jadi kalau kita sering stay ada di atas ya, kita merasa happy, merasa bersyukur, atau mendoakan orang itu. Jadi alam semesta karena ini semua energi, menghubungannya dengan apa? Dengan namanya compassion. Compassion itu welas asih. Kita yang dilakukan Mbak Rianis tadi udah bener dah. Mendoakan orang, nelpon ini, bantu ini, apa yang bisa kita bantu. Namanya compassion tuh. Itu yang menghubungkan kita dengan seluruh alam semesta. Dan itu akan ada namanya feedback balik ke kita, pasti ada. Dan itu bukan saya memastikan, sama dengan saya gini Mbak, apa itu menjatuhkan benda ya, itu akan jatuh. Itu namanya hukum alam. Sama dengan apa yang kita lakukan itu, hukum alamnya akan kembali ke kita lagi. Pasti kembali. Karena sekecil apapun benih yang ditanam, sekecil apapun, itu akan balik ke kita. Makanya sering-sering mendoakan orang dengan kebaikan. Ada beberapa orang yang, mohon maaf ya, ada yang di luar sana ya, lihat orang celaka tuh malah disyukur-syukurkan itu. Itu kan sebenarnya dia sedang mendoakan diri sendiri. Begitu kita mendoakan kebaikan ke orang, itu kita tidak sedang mendoakan orang, tapi kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Sesungguhnya seperti itu. Makanya kenapa? Karena seluruh di alam semesta terhubung, apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita lagi. Yang dilakukan Mbak Rianis itu udah, menurut saya udah keren banget. Ya, tapi juga saya kalau misalnya memang nggak mampu ya doa. Artinya juga kalau misalnya saya nggak, ya itu udah yang paling ini kan, doa itu udah yang paling istilahnya itu, sebetulnya itu doa itu terbaik gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kita merasa, aku cuma bisa berdoa. Doa energi Mbak. Jadi tubuh kita, jadi gini, otak kita ini adalah pemancar. Otak kita pemancar yang akan memancarkan ke seluruh alam semesta. Hati kita ini juga generatornya. Jadi ini harus koheren, harus selaras. Kalau di sini ya, di sini harus ya. Seringkali orang tadi Mbak Rianis bilang, nanti kalau saya ini kan saya mendoakan ini di sini sama ini berbeda itu. Ini harus sama, harus selaras ini. Jadi berbuat sesuatu hanya untuk memamerkan. Tapi kalau kita berbuat sesuatu dengan tulus, ini selaras, itu akan kembali lagi ke kita. Nah, itu juga saya tidak mau sih sebetulnya melakukan dengan terpaksa, itu saya nggak mau. Jadi kalau emang saya, misalnya saya lagi nggak mood, nggak mau, ya saya bilang nggak mau. Nggak apa-apa. karena saya memang lagi enggak gitu loh. Jadi saya nggak bisa. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa gitu. Nggak bisa juga pura-pura gimana gitu ya. Ya mungkin saya mengecewakan dia karena saya tidak menuruti apa yang dia minta gitu ya. Tapi ya emang saya lagi nggak pengen. Gitu loh. Soalnya kadang-kadang permintaannya itu remeh-remeh gitu loh. Yang menurut saya sih malah manja gitu loh. Jadi jadi saya juga nggak penting banget sih yang diminta gitu loh. Jadi saya juga kadang enggak gitu loh. Saya tahu dia mungkin
akan kecewa, yo nggak dikasih gitu misalnya. Kak foto lagi yuk, misalnya nih paling gampang. Kak kamu foto. Sudah mau pulang, orang dia udah foto 10 kali, masa masih kurang gitu. Iya. Nah kayak gitu ya, jadi saya juga nggak mau terjebak bahwa nurutin terus gitu. Betul. Nggak semuanya harus diikutin. Iya, harus tegas juga kan. Iya, kita juga butuh istirahat, kita butuh. Betul. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.